sebelum Injil hadir di wilayah sebelah pantai barat Pulau Sumatera ini, ia sendiri telah mencapai masa kejayaannya. Bagaimana tidak? Meski kini menyandang status sebagai kota terkecil di Indonesia dengan luas kurang lebih 10 km persegi, namun sejak terbentuknya kira-kira abad 18 telah menjadi kota pelabuhan dan kota perdagangan. Dialah kota Sibolga. Kota yang juga menjadi pintu masuk para misionaris yang akan memberitakan Injil ke tanah Batak. Namun, di tengah kejayaannya secara ekonomi, kebudayaan pada umumnya masih primitif, sehingga kehidupan masih sangat erat dengan kekafiran. Meski telah ada pengaruh dari agama lain, tapi Injil tetap hadir mengubah kegelapan menjadi terang. Tahun 1820 sebelum pada akhirnya tahun 1824 mengalihkan pemberitaan ke daerah Silindung. Dua orang pekabar Injil pertama dari Injil Baptis Inggris, Tuan Ward dan Burton, telah terlebih dahulu menyebarkan Injil kepada penduduk Sibolga. Meski telah menetap di Sibolga, mempelajari bahasa dan adat istiadat suku Batak, namun gerakan ini nyatanya belum membuahkan hasil yang memuaskan. Lama tidak disentuh pemberitaan Injil karena tengah dipusatkan ke daerah Rura Silindung dan sekitarnya. Sibolga nyatanya tidak pernah ditinggalkan. Seorang pendeta yang awalnya didatangkan dari Nias untuk membantu pekerjaan Nomensen di Silindung, kemudian ditempatkan di Sibolga. Dialah pendeta Uwe Koding. Dengan semangat pemberitaan Injil, pendeta Uwe Koding berangkat ke Sibolga dan kemudian mendirikan rumah di kaki Bukit Simar Barimbing, sebuah daerah yang juga dianggap angker oleh penduduk setempat. Di rumah mungil dan sederhana inilah pendeta Uwe Koding memulai pemberitaan Injil kepada orang-orang yang awalnya hanya ingin tahu saja. Salam, horas madihita saluhukna, ruas nia KBP di Sadok Portibion. Pisonau songon sahalak ruas nia KBP siwul gajulu. Namar goar situa el sipahutar manang opu karolus. Marumur mau noeng jalan 70 tahun. Jadi 5 tahun duk pensiun situa di HKBP Sibolga Julu. Di hamu akamang do takainang di son patorak sautik mengenai huriatta HKBP Sibolga Juluon nong marumur nuang hampir 150 tahun. Ya huriat HKBP Sibolga Juluon na julu marguardo huria HKBP Sibolga dope ala holak kuriod dope holak Sibolga dope odope huria na adong di Kabupaten Tapanuli Tengah do Kota Madia Sibolga. Sautik taringot tu parjongjong ni huriatta HKBP on gudang do ni misionaris narotu Sibolgon adorang marhasipi lebih gudo pe akabang sobata na adong di Sibolgon jala hira-hira 5 kilometer sianoni madia habil nung adong na marugamo Islam alai dungro padita we Koding siat Jerman dikirim sian misionaris ni HKBP jongjong ma mulai ma berkembang Kristenon na adong di Sibolgon. Rakma amatta padita Uwe Koding
dot amata Jakobus Tapubolon nang jumolo dibaptis di Sipirok. Imam marhite pendeta Pasel. Tanggal 2 April 1861, Jakobus Tampubolon, orang Batak pertama yang menerima baptisan oleh Gerrit van Asselt di Sipirok, pindah ke Sibolga bersama keluarganya dan kemudian menjadi teman sekerja pendeta W. Koding menginjili di Sibolga. Jakobus Tampubolon ini di kemudian hari menjadi seorang sintua. Amata Jakobus Tapubolon ma dongan ni amata padita We Koding lao ma seding di Sibolgaon marhite na mardalani nasida siad desa tu desa sahat tu adia koting sahat tu poryaha dohot akka huta na adong di Sibolgaon. Jadi di Sadatiki diadakanlah pembaptisan pertama di Sibolgaon. 5 anak ni amata Jakobus Tapubolon namar goar Sinahason 5 di tanggal 22 Mei tahun 1870. Di hari pembaptisan pertama gabe hira tanggal lahir ni Huria HKBP Sibolga Hatihai. Lam leleng berkembang ma hak Kristenoni di Sibolgaon gabe lam gudang ma ruas nihuriai di pajongjong ma gereja na sangat sederhana marlantetano mardindik papan martaruri di labung ni jabuni padita We Koding ima naginawaran tempat na gereja lama nuaing madang na gereja tua nuaing. Lam godang maruas nihuriai di Sibolgaon. Alai dung di tahun na berikut pidama manang na cuti mama padita We Koding. Pidama mana manang mula matu Jerman. Diga tihon padita Srei di Hatihai. Hari demi hari dengan rasa pantang menyerah, pendeta W. Koding bersama Jakobus Tampubolon terus memberitakan Injil hingga tanggal 22 Mei 1870 dilaksanakan baptisan pertama kepada seorang anak kecil yang juga adalah anak dari Jakobus Tampubolon. Anak kecil ini diberi nama baptis Nahason.
Baptisan pertama inilah kemudian menjadi hari lahir dari HKBP Sibolga. Perkembangan pemberitaan Injil memang terasa lambat dan dipenuhi dengan rintangan. Hingga tahun 1871 pun hanya 4 orang yang bersedia menerima baptisan. 2 di antaranya adalah pekerja di rumah pendeta Wekoding. Mereka adalah Muka Sihombing dan Johannes Pasaribu. Johannes Pasaribu ini dinilai taat dan setia kepada firman Tuhan, sehingga ia disekolahkan ke sekolah guru Parau Sorat, Tapanuli Selatan. Dan setelah menamatkan sekolahnya tahun 1876, ia menjadi evangelis dan ditempatkan di Sibolga menjadi teman penginjil pendeta Wekoding. Perjuangan memberitakan Injil semakin menunjukkan hasil yang nyata dengan didirikannya sebuah gereja kecil berlantai tanah, berdinding papan dan beratapkan langlang. Juga berdirinya jemaat-jemaat cabang atau pagaran. Penyebaran Injil juga dibarengi dengan pendidikan, terbukti dengan didirikannya sekolah rendah. Jadi taringot tu sekolah nadong di kompleks di gerejaon adong 2 SD sada do SD 2 ima na di gijangan do na turun. Jadi anggo tiki bangunan sederhana do peo sudi. Alai pas mari tiki masanya SP Panggabean sebagai wali kota diupayakan melalui dana-dana narok siap pusat asadapotan Sibolga Julu. Jadi sudi bangunan betoni bantuan dari pemerintah atas prakarsa perhatian ni wali kota ditiki do sude nang dohot bangku kursi fasilitas narong di sekolah. Jadi holanon itiketong anggona baron kuriaodo sanga dohot mengelolai alemang na songod dia pe ujungna parkator pusat dia bisa songod na terlepas yan Sibolga Julon gabe tersendiri mengelolai atas kunjukan manangna surat ni parkator pusat tu beberapa orang yayasan yang dibentuk langsung. Di tengah perkembangan penginjilan di Sibolga, tahun 1880, Johannes Pasaribu meninggalkan Sibolga menuju Hurlang atau Korlang, salah satu jemaat cabang. Begitu juga pendeta Wekoding yang meninggalkan Sibolga tahun 1881 menuju Jerman guna menjalani cutinya setelah beberapa tahun sebelumnya mengalami kemalangan dengan kematian Nyonya Koding van Rohden, istri yang dikasihinya. Untuk kemudian melanjutkan pelayanan di Sibolga, diutuslah pendeta J.H. Merwald yang sangat gemar mengunjungi jemaat-jemaat cabang, juga kampung-kampung guna menyebarkan Injil. Ketika jemaat Sibolga berjumlah 50 anggota dan jemaat cabang seluruhnya 179 anggota, pendeta Merwald diganti oleh pendeta Scray karena ia harus melanjutkan pelayanan sebagai guru di Seminari Pansur Napitu. Pekerjaan pendeta Scray di Sibolga dibantu oleh pendeta Johannes Pasaribu yang awalnya adalah evangelis, tetapi sudah mengikuti pendidikan di Seminari Pansur Napitu. Kerjasama pendeta Scray dan pendeta Johannes Pasaribu menghasilkan perkembangan dan kemajuan kerohanian, bidang musik, pendidikan juga aset Sibolga. Jemaat-jemaat cabang bertambah sehingga guru Injil dan pendeta didatangkan. Pengajaran musik tiup juga dilaksanakan. Tanah pertapakan gereja dan sebagian pulau Panjang juga dimiliki. Selain itu,
Proses pembukaan jalan raya Sibolga Tarutung juga dibantu Pendeta Skrey dan Pendeta Johannes Pasaribu. Perkembangan dan kemajuan penyebaran Injil di Sibolga semakin menunjukkan hasil yang menggembirakan. Namun di tengah kemajuannya, tanggal 18 Desember 1899, Pendeta Johannes Pasaribu, seorang penduduk Sibolga asli yang mendedikasikan diri dan hidupnya pada pemberitaan Injil, meninggal dunia. Untuk melanjutkan pekerjaannya, tahun 1990 ditempatkanlah Pendeta Johannes Lumban Tobing. Kemajuan pemberitaan Injil di Sibolga tidak hanya berhenti di titik itu saja. Selain mendirikan sekolah-sekolah rendah di luar Sibolga, yakni di jemaat-jemaat cabang, yang juga dilaksanakan pengobatan yang terbuka kepada umum. Bahkan guru sekolah dan guru Injil juga diajari cara mengobati agar bisa mempraktekkannya di tempat pelayanan masing-masing. Selain di bidang kerohanian, pendidikan, dan kesehatan, di kemudian hari juga diadakan kursus menjahit agar menjadi kegiatan jemaat Sibolga. Sungguh nyatalah kasih Allah kepada pemberitaan Injil di Sibolga. Hingga tahun 1924 dengan tekad yang kuat oleh Pendeta Skrey dimulailah pembangunan gedung gereja, menggantikan gereja yang pertama dibangun dan diresmikan setahun kemudian. Setelah puluhan tahun mengabdikan diri bagi pemberitaan Injil di Sibolga, tahun 1926 Pendeta Skrey pensiun dan kembali ke Jerman. Hingga kini, silih berganti pelayanan lainnya hadir di Sibolga dan semua bekerja setulus hati, pantang menyerah demi kemajuan pemberitaan Injil. Dengan perkembangan zaman dan penerimaan akan firman Tuhan, HKBP Sibolga juga turut serta mengirim jemaatnya menjadi pelayan Tuhan, dan atas izin Tuhan ada banyak kegiatan-kegiatan besar HKBP yang kemudian terlaksana di HKBP Sibolga. Horas, Shalom. Jadi kami sono aing namanya wakili Parhalado HKBP Sibolga Julu. Resok Sibolga sada. Na perjulu warnami situa Martin Silitonga. Jala Satikyon berjabatan memahami sebagai sekretaris kuria di HKBP Sibolga Julu. Satikyon boy patorak kami resort HKBP Sibolga Julon adong dua kuria HKBP Sibolga Julu mana perjulu baru pagaranna HKBP Sirongit. Di HKBP Sibolga Julon torop ni ruas na perjulu marhite kakak mana kepala keluarga bahakna orang lobi 1042 kakak. Jadi jumlahna ni ruas sian 1042 kakak adong ma 5.000 halak. Jadi si 5.000 halakon dibagi mon tu 10 lingkungan. Pasang surut dan tantangan pemberitaan Tuhan hingga kini masih terus dipergumulkan HKBP Sibolga. Namun dengan tekad yang sama, semangat pantang menyerah.